Alisa, Ya, tadi kan ada tugas pengembangan sumber daya air. Untuk lokasinya kita dapat di mana ya? nah kita itu dapat lokasi di Bendungan Ameroro. Terus pembahasannya apa ya? Nah, jadi topik pembahasan kita hari ini itu analisis kinerja jaringan irigasi dengan pembahasan tantangan distribusi air melalui pendekatan civil engineering. Nah, saya dapat min latar belakangnya. Bendungan Ameroro itu terletak di desa Ramesandi, Kecamatan Wepai, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Bendungan Ameroro dibangun pada tahun 2018. Konstruksi fisik bendungan dimulai dari akhir tahun 2020 dan selesai pada akhir tahun 2023. Bendungan Ameroro dibangun untuk meningkatkan ketahanan air dan mendukung ketahanan pangan di Sulawesi Tenggara. Bendungan ini berfungsi menyediakan air irigasi bagi sekitar 3.363 hektar lahan pertanian, menyediakan air baku sebesar 511 liter per detik untuk kebutuhan masyarakat, serta menghasilkan listrik melalui pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Nah, dari penjelasan tadi, menurutku ada permasalahan yang cukup menarik untuk dibahas. Yang pertama, ada keluhan dari petani di wilayah hilir yang terancam gagal panen karena kekurangan pasokan air. Yang kedua, masih ada penyadapan liar di saluran sekunder Mamiri, yaitu dengan membobol saluran dinding dan memasang pipa ilegal untuk kepentingan di luar irigasi sawah. Sama yang saya baca juga di berita, Apa itu? katanya saluran tersier itu kurang terawat, yang bikin air itu sulit sampai ke sawah yang paling ujung. Sama saya baca juga katanya masih banyak masyarakat di sana yang kira bangunan ukur ambang lebar itu menghambat aliran air. Padahal itu fungsinya untuk mengatur pembagian air agar merata. Nah, jadi kan kita udah dapet tadi di bagian latar belakang dan juga rumusan masalahnya. Iya. Nah, kita selanjutnya itu langsung ke solusi sebagai civil engineering. Nah, jadi gimana nih solusinya? Nah, saya dapat ini solusi pertama, yaitu optimalisasi dan kalibrasi 18 bangunan ukur ambang lebar yang telah terpasang untuk memastikan pengukuran debit air tetap akurat di setiap titik saluran sekunder guna mendukung distribusi air yang adil dan efisien. Nah, kalau solusi dari saya itu kita melakukan normalisasi dan rehabilitasi saluran. Nah, itu kita melaksanakan normalisasi fisik pada saluran irigasi dengan menutup titik-titik penyadapan liar, memperbaiki dinding saluran yang dibobol, lalu serta membongkar pipa ilegal yang tidak sesuai dengan desain teknis awal. Kalau solusi dari saya, kita harus melakukan pemeliharaan rutin pada jaringan saluran tersier agar ditingkatkan supaya sedimentasi dan sumbatan bisa dibersihkan sehingga aliran air dapat dialirkan secara lancar ke sawah yang berada di bagian paling ujung. Menurut saya, salah satu solusi yang dapat kita gunakan adalah implementasi sistem monitoring debit secara berkala di lapangan, di mana saat ini kan kita mengalirkan air sebesar 511 liter per detik untuk memenuhi kebutuhan lapangan dan layanan dan pemeliharaan sungai. Namun, tantangan kita adalah memastikan volume air tersebut tetap konsisten dengan kebutuhan nyata di 3.363 hektar dalam lahan fungsional kita. Dengan adanya sistem pemantauan yang rutin, kita bisa menjaga agar distribusi air tetap efisien, tetap teratur, dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Kalau solusi Goto, kita berikan juga sosialisasi mengenai fungsi bangunan ukur itu biar para petani tidak berpikir kalau bangunan air itu menghambat aliran air. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari analisis masalah ini itu ada karena masalah air di hilir bangunan Bendungan Ameroro bukan karena kurangnya supply, melainkan manajemen distribusi yang buruk akibat penyadapan air dan kurangnya pemeliharaan. Adapun anggapan bahwa bangunan ukur menghambat aliran itu juga keliru. Justru infrastruktur itulah kunci distribusi ini berhasil.
Untuk mencapainya, kita perlu menjalankan 5 langkah yang telah kita bahas tadi, yaitu optimalisasi bangunan ukur, rehabilitasi saluran, pemeliharaan jaringan tersier, implementasi sistem monitoring, dan edukasi terhadap masyarakat. Dengan konsistensi pada kelima aspek ini, sistem irigasi kita akan kembali optimal dan adil untuk semua. Saya Arjansa Sudirman. Saya Elizabeth Imelda. Saya Fakila Tauhid. Saya Hasmaul Husna. Saya Laudia Manarfa, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa Yuk ya!